yang kita sudah masuk pada hikam yang berbunyi qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin, sampai kepada bab rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika. Bisa jadi atau barangkali, atau bahkan bisa diartikan seringkali. Rubba maknanya bisa saja seringkali. Seringkali masuk riya ke dalam dirimu alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Di saat orang tidak melihatmu. Banyak rentetan hikmah tentang riya yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang ada hubungannya juga dengan keikhlasan. Karena begitu pentingnya keikhlasan, sebesar apapun sebuah amal baik, jika tidak disertai dengan keikhlasan, maka amal itu akan ditolak oleh Allah. Banyak riwayat-riwayat tentang yang demikian itu. Bahkan dikisahkan dalam hadis Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, tentang api neraka akan dinyalakan. Pertama adalah yang pertama untuk orang yang jihad di jalan Allah, akan tetapi dia di dalam neraka. Kenapa? Karena jihadnya bukan karena Allah, ada riya tadi. Waktu ditanya untuk apa kau berjihad, dia mengatakan untuk Allah, tapi dikatakan kadzibta kau dusta. Karena dia dijawab kadzibta kau berdusta, engkau berjuang, engkau berjihad hanya ingin dianggap sebagai pahlawan dan sudah disanjung di dunia. Yang kedua adalah seorang ahli Quran atau seorang alim yang menuntut ilmu, akan tapi pun juga masukkan neraka. Karena apa? Dia menuntut ilmu bukan karena Allah, hanya karena ingin dianggap sebagai seorang hebat, seorang alim, mufti besar misalnya. Yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah, ternyata dengan sedekahnya bukan karena Allah, hanya ingin disanjung atau disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang yang melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan buahnya nanti di akhirat. Bahkan ujung-ujungnya adalah neraka. Ya, dan neraka. Dan ini yang dibenci, ya, ini termasuk ini karena berkhianat dia. Seolah-olah berbuat untuk Allah tapi bukan untuk Allah, dan Allah Maha tahu. Maka Allah murka yang demikian ini. Dan memang yang namanya riya itu halus sekali. Kalau dalam bahasa riya itu kan seolah riya murai, riyaan, murai, orang yang berbuat untuk dilihat oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Berarti ada hubungannya dengan dilihat oleh orang lain. Kita berbuat agar dilihat orang lain, agar orang menyanjung kita. Jadi sengaja kita tampakkan amal kita, kebaikan kita untuk orang lain, baik kita menampakkan secara langsung atau sebelumnya kita sudah memberitahu atau setelahnya kita mengkabarkannya. Ada riya yang dihadirkan sebelum melakukan pekerjaan. Dia berkata, menyampaikan pada seseorang, tolong aku menghabarkan bahwasanya dia akan melakukan sebuah kebaikan, dan memang betul. Pada akhirnya dia melakukan kebaikan, maka itu tujuannya adalah agar diketahui oleh orang dan disanjung oleh orang. Atau di saat dia melakukan kebaikan memang di hadapan orang. Atau dia melakukan kebaikan tidak di hadapan orang, tapi dia setelah itu memberitahu kepada orang agar di saat atau setelah mendengar berita tentang kebaikan yang dilakukan, orang itu menyanjung, menghormatinya, dan memuliakannya. Itu adalah pada dasarnya seperti itu manarnya. Ingin dilihat oleh orang, baik melihatnya secara langsung atau tidak. Nah, ada riya yang luar biasa. Kalau syirik, ada syirik jali, syirik khafi. Syirik khafi itu sendiri adalah riya. Syirik yang terang-terangan menyekutukan Allah. Syirik khafi adalah menyekutukan Allah, maksudnya apa? Berbuat seolah karena untuk Allah, tapi karena Allah. Ini juga kurang ajar kepada Allah. Dan yang namanya riya sendiri ada riya jali, riya khafi. Kalau riya jali adalah riya terang-terangan. Yaitu riya terang-terangan adalah riya yang dilakukan oleh seseorang, yaitu di saat dia berbuat, seperti tadi kita sebut 3 model. Sebelum berbuat dia bercerita, atau di saat berbuat di hadapan orang agar disanjung, atau setelah berbuat dia bercerita, itu namanya riya jali. Jelas, kenapa dihabarkan ke orang. Ada riya yang halus lagi. Sangat halus. Dan tidak diceritakan kepada seseorang. Akan tapi telah menguasai hatinya penyakit riya tersebut.
Makanya khafi, tersembunyi. Seseorang melakukan ibadah, sholat di tengah malam, gelap gulita, tidak ada satu orang pun yang melihat, dan dia melakukan dengan khusyuk. Akan tapi terlintas di dalam benaknya, kalau seandainya apa yang aku lakukan dari kebiasaan baikku ini diketahui oleh orang, tentu mereka akan menganggapku sebagai seorang wali yang akan dihormati oleh mereka. Mereka akan memuliakanku, mereka akan menyanjungku. Lintasan di dalam hati, dan diikuti itu lintasan, sehingga dia berbuat baik dan memang tidak ada manusia yang melihatnya. Akan tapi dalam benaknya ada lintasan-lintasan, kalau seandainya dilihat oleh orang, niscaya orang itu akan memuliakan dan akan menghormat. Nah ini memang belum tidak sempat dilihat oleh seseorang, tapi lihat kerinduan untuk disanjung oleh seseorang, dilihat atau dimuliakan oleh seseorang dengan amalnya telah memenuhi hatinya. Ini adalah riya yang halus. Ini sebuah contoh saja. Sebuah contoh. Kemudian ada lagi misalnya, subhanallah, memang riya, kalau baginda Nabi sendiri menyebutkan akhfa min dabibi namlat soda ala sakhrati sama fil lailati dzulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Namanya riya itu halus sekali, ya, termasuk yang paling halusnya riya adalah riya halus ini. Riya itu sendiri sudah halus, tapi ada riya halus, sehingga orang tidak sadar kalau dia ternyata masuk wilayah riya, dan dia tidak bisa memetik pahalanya sedikit pun di akhirat nanti. Contoh lain lagi adalah seseorang misalnya berderma atau melihat fakir. Bagaimana adab kita di saat kita melihat orang fakir kemudian kita ingin membantu mereka? Ini harus kita tata. Kita melihat orang fakir di saat ingin membantu mereka adalah harus atas dasar kasih sayang ada di dalam hati kita. Terlepas dari makna kasih sayang ini akan muncul kesombongan. Jadi ingin berbuat baik itu hanya bukan ingin berkasih sayang pada dia, hanya ingin menampakkan kalau dia punya kasih sayang, bukan karena ada kasih sayang. Menampakkan kalau dia punya kasih sayang di hadapan manusia, agar dia disebut sebagai seorang yang pengasih dan seorang yang perhatian, seorang yang peduli tentang sosial. Jadi kan halus sekali. Nah ini, maka di saat seseorang seperti ini, tolong cermati, kalau orang di saat membantu saudaranya yang fakir bukan karena memandang mereka dengan kasih sayang, maka akan berubah pandangannya. Mungkin pandangan merendahkan. Atau tadi, tidak sampai merendahkan, tapi dia hanya ingin dianggap sebagai seorang yang pengasih, dermawan, punya jiwa sosial tinggi, dan itu artinya apa? Ingin disanjung oleh manusia. Telah memenuhi hatinya keinginan ini. Sehingga di saat seseorang itu mendermakan rizkinya kepada orang fakir tersebut atau orang yang membutuhkannya, bersama itu juga bukan kesedihan atau kegelisahan di dalam hati dan yang penuh kasih kepada orang tersebut. Akan tapi yang ada adalah kebanggaan di dalam dirinya. Oh, bisa menolong. Bahkan ini akan menghadirkan suatu sifat yang sangat celah, yaitu ujub. Siapa dulu aku, dia. Tidak ada orang lain melihat, tapi dia dilihat oleh dirinya sendiri. Termasuk bagian riya yang halus. Dia ingin dilihat oleh dirinya sendiri, Masya Allah, hebat. Sehingga di saat menolong pun bukan kasih yang ada adalah dia senang, wah, bangga dia menolong. Dan sangat berbeda ya, di saat seseorang senang, gembira bisa menolongnya karena dia telah dipilih oleh Allah. Dan dia berbeda dengan di saat dia bergembira saat menolong seseorang karena apa? Dia akan menjadi orang yang paling dermawan. Atau dia telah bangga, saya yang berhasil. Ujub.
Saya yang bisa nolongnya. Dari kemarin dia tidak ada yang membantunya. Saya yang membantunya. Nah, ini kan halus sekali hal yang demikian ini. Nah, semua orang yang berbuat baik itu bisa saja ada lintasan-lintasan semacam ini. Termasuk yang disebut minal arifin, bila para waliullah, kekasih Allah. Jangan dianggap para kekasih Allah kalau berbuat baik langsung blong begitu. Oh, tidak. Tidak. Mereka manusia hidup di dunia, basyariahnya, sifat kemanusiaannya itu juga muncul. Di saat disanjung, kata Nabi, orang disanjung bukan salah kok. Bahkan orang disanjung juga boleh. Karena apa? Kalau orang mendengar dia disanjung itu bisa jadi bagi ahli iman yang disanjung, menjadikan dia semakin bersyukur kepada Allah, karena Allah telah berikan itu semuanya. Alhamdulillahilladzi adfaral jamil, ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang baik. Ini kan wasatrul qabih, dan menutup sesuatu yang tidak baik. Dia bisa bersyukur kepada Allah. Orang bisa melakukan kebaikan, disanjung. Nah ini, disanjung menjadi semakin baik. Ada orang yang di saat disanjung runtuh. Bukan menjadikan dia bersyukur kepada Allah, akan tapi menjadi dia ujub. Maka itu rentetan nih, daripada riak, penyakit hati yang namanya riak tadi. Maka riaknya kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tuh sudah bangga dengan dirinya. Oh, aku sudah bisa begini, bisa begini. Maka riak yang jenis ini bisa saja masuk jenis yang namanya tadi ujub. Biarpun antara ujub dengan riak sangat berbeda. Akan tapi yang jelas dua-duanya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah pernah kita jelaskan, ada yang namanya ujub, ada namanya riak, ada namanya ikhlas. Ujub adalah orang yang membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau riak membesarkan amal di mata orang, ikhlas adalah amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para arifin, para ulama, para waliullah pun di saat melakukan kebaikan, di saat disanjung bisa saja senang, normal, manusiawi. Cuman bedanya yang selamat dan yang tidak selamat. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Jadi jangan sampai ada, oh saya sudah nggak pengen disanjung, saya nggak akan senang disanjung, saya tidak akan terpesona dengan sanjung. Bohong. Bohong. Biarpun wali pun juga begitu. Nah, perbedaannya antara para kekasih Allah dan orang biasa adalah di saat mereka disanjung langsung dikembalikan kepada Allah, mengoreksi diri, mengadu, ya Allah, aku tidak pantas disanjung seperti itu. Puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menampakkan kebaikan padaku. Lalu diperangi kerinduan untuk disanjung, itu diperangi. Nah, itulah kemenangan para wali adalah di saat mereka memerangi. Bukan berarti para waliullah itu sudah nggak ada nafsu untuk disanjung dan sebagainya. Oh enggak, kalau itu nggak ada kelebihannya dong, kayak malaikat. Malaikat ada hawa nafsu. Jadi kelebihan para kekasih Allah adalah dia punya hawa nafsu seperti kita. Cuma dia bisa mengekang, bisa menahan, sehingga tidak akan terjerumus di dalam kehinaan. Hawa nafsunya ada semuanya. Syahwat pun juga demikian. Selagi dia manusia, matanya juga ingin melihat. Mohon maaf. Laki-laki, kalau ada waliullah, laki-laki matanya, hawa nafsunya ingin melihat, misalnya wanita yang cantik. Bahkan terpesona, masalah aurat dan sebagainya yang tersingkap. Hawa nafsunya, ingin melihat, itu ya wajar. Manusia. Tapi, imannya kedekatan kepada Allah menjadikan dia tidak boleh melihat. Haram. Sehingga wali pun juga menikah, itu urusan syahwat, cuman syahwat yang halal. Jadi jangan dianggap kalau yang namanya waliullah itu sudah nggak ada sama sekali mengedengki, nggak ada ngebenci, nggak ada dendam, nggak. Oh bukan itu. Ada itu semuanya, cuman mereka telah berhasil sukses memeranginya, memangkasnya. Ada. Dan itulah kelebihan manusia dengan hawa nafsunya. Lalu dia bisa memeranginya, mujahadah, memerangi hawa nafsunya, maka dia bisa melampaui kelasnya malaikat. Kembali kepada yang kita bahas tadi, masalah riya. Tentu ada lintasan-lintasan kita senang untuk disanjung seseorang. Berbuat baik ingin dilihat oleh seseorang, lintasan. Manusiawi. Akan tapi yuk segera kita perangi, tidak.
Aku tidak boleh bergembira dengan ini. Lalu kita hadirkan renungan-renungan, kita berbuat baik karena Allah, ingin dapatkan pahala dari Allah. Kita dengar kisah yang disebutkan Nabi, orang masuk neraka karena ibadahnya, karena isu jihadnya, karena anak Quran. Terus, nah kita hadir terus dengan begini, inilah kita akan berjaya mulia. Jadi syirik khafi, riya khafi itu mula-mula selalu ada pada semua yang berbuat baik. Semua yang berbuat baik ada lintasan-lintasan tentang riya khafi. Merasa dia sudah bisa berbuat baik, kemudian apa? Wah ini ya, dengan kebaikan yang aku lakukan ini, tentu akan menjadikan orang memandang aku beda. Aku sebagai orang yang soleh, bahkan mungkin aku seorang wali. Di balik ini ada lintasannya, wah kalau begitu kemudahan-kemudahan akan saya dapat urusan dunia dan yang lainnya. Ini ada lintasan. Tapi karena dia sadar kalau itu ada lintasan jelek, oh tidak, aku tidak boleh dengar itu semuanya. Maka ini yang perlu kita tekankan dari sisi bagaimana kita merang. Senang disanjung dan sebagainya. Bukankah kita belajar akan dapatkan ranking 1 misalnya, belajar menghafal ini, kemudian ada guru yang memberikan motivasi, ada hadiah dan sebagainya. Bukankah itu semua adalah dunia, sanjungan? Tapi kok ada, dan tidak dilarang. Yang demikian itu wajar di antara manusia diunggulkan dengan yang lainnya adalah. Cuma yang harus kita tata adalah hati kita. Tidak boleh dengan itu semuanya kita runtuh. Kita berangi bahasanya, jika ada hamba Allah yang menyanjungku, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa ia menyanjungku karena Allah telah menutupi kekuranganku. Dan Allah telah menutupi kekuranganku dan Allah hanya menampakkan kebaikanku. Kalau seandainya kekuranganku diungkap, niscaya mereka pun tidak akan menyanjungku lagi. Kalau sampai pada dasar kesadaran semacam ini, maka dia selamat. Tidak akan masuk riya lagi. Sehingga menisbatkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berbuat baik karena Allah, Semua kebaikan yang dilakukan, iradatul ibadati. Iradatul ibadi bil ibadah, Imam Ghazali mendefinisikan riya itu adalah iradatul ibadati bil ibadi. Iradatul ibadi bil ibadati. Ibadah tapi tujuannya manusia. Ibadah tapi tujuannya manusia. Jadi dia berbuat baik kecuali memang tujuannya manusia. Dia apa saja, kelihatannya dia berperilaku yang khusyuk, kalau berjalan benar-benar niru baginda Nabi. Tapi sebetulnya yang diinginkan adalah bagaimana orang menganggapku nanti istimewa, menganggapku hebat. Sehingga apa? Kalau belanja lebih murah, kalau pergi kemanapun didahulukan, disanjung, dikasih jalan, Masya Allah. Nah ini ternyata diam-diam terlintas hal-hal yang demikian itu, maka itulah riya yang tersembunyi. Tidak dilihat orang, tapi telah mengotori hatinya. Caranya bagaimana? Perangi kesenangan kepada yang demikian itu, kerinduan kepada yang demikian itu, diperangi dan diperangi. Maka di saat seperti itu dia terbebas dari mana riya khafi. Yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah yang sederhana, rubbama dan sangat tepat kalau dikatakan alangkah banyaknya. Dakhala riya'u 'alaika, riya masuk ke dalam hatimu min haitsu la yandur ilaika al-khalqu, dan di saat atau makhluk tidak melihatmu. Jadi riya, nggak lihat orang riya ini kan unik, aja. Dan memang Ibn Athaillah ini lihat di dalam ada hikmahnya tuh mirip, akan tapi sebetulnya tidak sama. Antara hikmah satu dan hikmah yang lainnya adalah saling menyempurnakan tentang keikhlasan. Semoga Allah memberikan pada kita keikhlasan yang sesungguhnya, menjauhkan kita dari riya. Jangan sampai amal kita ini sia-sia. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan adalah sia-sia, tidak berguna di hadapan Allah. Dan hanya Allah yang bisa memilih kita. Allah yang menjaga hati kita. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beramal. Jauhkan daripada riya, baik yang riya jali atau riya khafi. Wallahu a'lam bis-shawab.